Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan Ibni Majah. Sunan Ibni Majah. Bagi yang menterjemahkan dalam kurung HR Ibni Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau satu orang radhiyallahu anhu, dua orang radhiyallahu anhuma, kalau tiga lebih radhiyallahu anhum. Kenapa yang ini disebut radhiyallahu anhuma? Karena bapaknya juga seorang sahabat Nabi sekaligus paman Nabi, yaitu Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Nama anaknya Abdullah ibnu Abbas. Ketika Nabi SAW meninggal, umurnya 15 tahun. Anak muda, segar bugar. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, masih remaja. Tapi di antara sahabat Nabi, 7 yang paling banyak hafalan hadisnya, paling banyak riwayat hadisnya dalam kitab-kitab sunnah, di antaranya adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia memiliki kelebihan, pernah didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma ya Allah, faqihhu fid din, dalamkan ilmu agamanya, wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia ta'wil, pemahaman Al-Quran. Oleh sebab itu dia disebut juga dengan turjumanil Quran, orang yang paling paham, dapat memahamkan orang lain tentang makna-makna Al-Quran. Makanya banyak sekali riwayat dalam tafsir Ibnu Jarir, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, at-ta'wilu fi qawlihi ta'ala, makna firman Allah Ta'ala, diriwayatkan dari Imam Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Qatadah dari Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Jabir dari Ibnu Abbas, diriwayatkan dari murid-murid Ibnu Abbas yang sanadnya semua bersambung kepada Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Adapun hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Thalathatun la tartafi' salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Salasatun, ada 3 golongan. La tartafi', tidak terangkat, tidak naik. Salatuhum, salat mereka. Fawqa ru'usihim, di atas kepala mereka. Shibran, shibran sejengkal. Zira' sehasta. Ba' setangan. Selengan. Shibran sejengkal. La tartafi' salatuhum, tidak terangkat, tidak naik salat mereka, shibran, walaupun sejengkal. Apa makna kalimat ini? Ada beberapa makna. Makna yang pertama, menurut para ulama, amal ibadah kita itu nanti akan menjadi naungan, perlindungan, atap, payung ketika di padang mahsyar. Makanya disebut sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yawma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Atap masjid ini sekarang tempat kita bernaung. Keluar nanti dari acara pengajian ini kita akan bernaung di atap kendaraan, di atap rumah, di bawah pohon yang rindang, di bawah tenda, di bawah pokok kayu. Tapi sampai masanya tempat bernaung ini tak lagi ada. Idza samaa'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat,
planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, air laut naik ke darat, tsunami maha dahsyat, hancur berkeping. Wa idzal quburu ba'thirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, pada saat itulah orang baru sadar apa yang pernah dia buat sebagai amal. Semua amal menjadi naungan. Makna hadis ini, la tartafi' salatuhum fawqa ru'usihim shibran, tidak naik salatnya walaupun sejengkal di atas kepalanya. Maknanya salatnya itu tidak bisa menaunginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ada naungan yang lain, di antaranya naungan sedekah. Kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Setiap orang akan bernaung di bawah naungan sedekahnya sampai perkara diputuskan di padang mahsyar. Berapa lama kita tegak? La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah, pada hari itu kaki anak Adam akan tetap tegak di padang mahsyar. Kenapa disebut tegak? Banyak sekali dalil-dalil menyebut kita tegak. Dalam Al-Quran dikatakan yaumal taffatis saqu bis-saq, pada hari itu betis bertemu dengan betis. Hari ini Bapak lutut bertemu dengan lutut karena kita duduk, tapi nanti disebut betis berjumpa dengan betis karena posisinya tegak. Kenapa disebut tegak? Karena kita bukan tamu yang terhormat. Kalau saya datang ke kantor Bapak mau tausiah ceramah, Ustadz Somad, ini acara belum kita mulai, dipersilakan Ustadz ke kantor Bapak Direktur dulu, ke kantor Pak Kepala Dinas dulu, ke kantor Pak Sekda dulu, silakan duduk Pak Ustadz. Tapi kita bukan tamu terhormat, kita tegak. Di saat tegak itu ada tempat bernaung. Ada orang-orang yang dinaungi Allah Ta'ala karena sedekahnya. Ada orang-orang yang dinaungi Allah Ta'ala karena kekuasaannya. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Ada orang-orang yang bernaung di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkasih sayang. Ainal mutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku. Adhilluhum tahta dhilli yawma la dhilla illa dhilli, hari ini aku mau menaungi mereka, mau memberikan perlindungan kepada mereka. Yawma la dhilla illa dhilli, hari ini tak ada naungan kecuali naungan aku. Makna pertama yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa salat mereka tidak terangkat walaupun sejengkal di atas kepala, salatnya tidak bisa menaungi dirinya. Ini makna pertama. Makna yang kedua adalah semua ibadah kita ini diangkat, dibawa oleh malaikat setiap hari Senin dan Kamis. Makanya Nabi puasa pada hari Kamis, Bapak Ibu pun puasa banyak pada hari Kamis. Kalau sudah hari Kamis kita tausiah di Masjid Raya Pasar Bawah, itu disediakan buka puasa, ramai saya lihat jamaah yang buka puasa. Kenapa? Pada hari Kamis disediakan takjil berbuka puasa. Makanya kata Nabi ketika ditanya, hadis riwayat Muslim, kenapa engkau puasa hari Kamis ya Rasulullah? Turfa'u fihil a'mal, hari Kamis amal turfa' diangkat. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, aku suka, aku ingin ketika amalku diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Menurut makna yang pertama, solatnya tidak terangkat walaupun sejengkal karena solatnya tak bisa menaungi dirinya. Masih syukur, artinya solatnya masih diterima, hanya sekedar tidak bisa menjadi naungan. Masih ada naungan yang lain, masih dinaungi dengan sedekah, masih dinaungi dengan jabatan, masih dinaungi karena persahabatan karena Allah. Tapi makna yang kedua yang lebih fatal, makna tidak terangkat walaupun sejengkal, solatnya tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak terangkat, tidak bisa dibawa oleh malaikat, tidak cukup syarat. Nauzubillah. Makna pertama tak terlalu fatal, makna kedua fatal luar biasa. Solat tak diterima karena tidak terangkat. Jangankan terangkat dari bumi ke atas langit, ke Sidratul Muntaha, tidak terangkat shibran,
sejengkal pun tak terangkat dari kepalanya. Jadi ya solatnya itu sekedar rutinitas saja. Solat, angkat takbiratul ihram, tasbih, takbir, tasyahud, salam, tidak dibawa. Bahasa lainnya mardud. Kalau diterima makbul, kalau tak diterima mardud, tertolak. Salah satu penyebab amal ditolak man ahdatsa, karena membuat-buat. Tidak diajarkan Nabi. Tak ada sunnah qauliyah, dalil ucapan. Tak ada fi'liyah, bukan perbuatan. Tak ada takririyah, tidak ada ketetapan dari Nabi. Masih ada dalil yang tiga ini masih bisa diterima. Mungkin tak pernah dibuat Nabi, tapi ada ucapan Nabi. Mungkin tidak diucapkan Nabi, Nabi diam, tapi diamnya Nabi itu mengandung makna boleh. Jadi tidak mesti disyaratkan. Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tidak dibuat Nabi? Tidak disyaratkan mesti pernah dibuat Nabi. Tapi orang ini solatnya tak terangkat sama sekali, walaupun sejengkal dari kepalanya. Na'udzubillah. Siapakah orang itu? Dalam hadis ini disebut salasatun, tiga. La tartafi' salawatuhum, tak terangkat salat mereka, fauqa ru'usihim, di atas kepala mereka, shibran, walaupun sejengkal. Yang pertama, imamun amma qauman wa hum lahu karihun. Rajulun amma qauman, seseorang, amma ya ummu, imamun, seseorang yang menjadi imam bagi sekelompok qauman, kaum, seseorang yang menjadi imam bagi sekelompok kaum, wa hum lahu karihun, sedangkan orang itu tak suka kepada dia. Imam yang jadi pemimpin. Imam apa yang dimaksud nih Pak Ustadz? Dalam Islam imam itu dua. Yang pertama imamatun sughra, imam kecil. Yang kedua imamatun kubra, imam besar. Imam kecil, imam solat. Imam solat subuh kita tadi, itu imam kecil dalam masyarakat komunitas kecil. Kalau sampai imam tadi maju, lalu kemudian orang tak suka, maka imam itu termasuk yang solatnya tidak diangkat walaupun sejengkal dari atas kepalanya. Maka adakanlah survei Masjid An-Nur, buat kuesioner. Apakah Anda suka dengan Ustadz Nazri? Ternyata 90% mengatakan tak suka. Maka solat Ustadz Nazri tak terangkat walaupun sejengkal dari kepala. Tapi tengok dulu alasannya. Mengapa Anda tak suka? Ayatnya panjang betul. Saya maunya inna a'tayna sama kul kul kul. Beberapa hari yang lalu masuk WhatsApp pesan, Ustadz Somad, ya, siapa imam sholat Jumat waktu khotibnya Dr. Mustafa Umar? Saya tak tahu, karena saya tidak mengikuti siapa saja imam-imam sholat Jumat. Imam sholat Jumat itu banyak. Ada Ustadz Nazri, ada Ustadz Sofi, ada Ustadz Fulan, ada Ustadz Fulan. Saya tak tahu pas giliran siapa waktu Ustadz Dr. Mustafa Umar khutbah. Kenapa? Karena Ustadz Somad, waktu saya sholat Jumat itu, seumur hidup saya, rasanya itulah sholat yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Meleleh air mata saya waktu suaranya sedang naik melengking. Tak tahu rasa saya entah di mana Pak Ustaz. Begitulah perasaan saya. Saking kan hanyut dalam bacaan-bacaannya. Banyak di antara kita ini ketika mendengarkan bacaan imam, tegak bulu roma kita mendengar. Tadi saya Pak Ustaz rasanya Masya Allah. Paham Bapak ayat? Tidak. Tak mesti paham. Karena dalam Al-Quran dikatakan wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ketika ayat-ayat itu dibacakan, zadatuhum imana, bertambah imannya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, orang yang maju menjadi imam sedangkan masyarakat itu tak suka sama dia. Kenapa? 3 sebabnya.
li fisqihi wa jahlihi wa bid'atihi. Begitu dalam syarah hadis ini. Dia maju, orang tak suka. Yang pertama karena dia fasik, yang kedua karena dia jahil, yang ketiga karena dia pelaku bid'ah. Maju juga dia ke depan, orang tak suka. Ini imam yang model begini, tak terangkat solatnya walaupun sejengkal dari kepala. Ini tak ada kaitan dengan imam. Ini kaitannya dengan Ayla 1343 NG. Ada mobil jamaah yang mau keluar. Dia tadi jadi imam, ada makmum mau pulang, tak bisa pulang, harap digeser. Maka kalau ada orang maju ke depan, saya banyak sudah tanya jawab kertas yang masuk, baik di masjid ini, masjid-masjid lain. Pak Ustadz, imam kami itu bacaannya tak betul, tapi kami mesti juga menjadi makmumnya karena dia tak mau mundur-mundur. Maka saya sarankan bermusyawarahlah, buatlah tim fit and proper test imam. Ada salah seorang sahabat saya, kemarin dia curhat sama saya. Ustadz Somad, ya, saya diangkat jadi ketua masjid. Terus saya susun tim fit and proper test yang terdiri dari qori-qori independen, tidak dikenal di kampung itu, supaya orang tidak menuduh ada kepentingan. Terus apa yang dilakukan? Semua imam-imam itu kami tes lagi ulang. Ternyata ada yang tidak lulus, sudah jadi imam 26 tahun. Inilah yang sekarang sedang menimbulkan fitnah. Dikatakanlah saya begini, saya begini, saya begini. Saya bilang, la takhaf, jangan takut, wa la tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama Bapak, Allah bersama kita. Yang penting niat Bapak baik. Niat Bapak apakah ingin menyingkirkan orang? Tidak. Niat Bapak ingin mencampakkan orang? Tidak, Pak Ustaz. Demi Allah, tidak. Lalu apa niatnya? Saya ingin ibadah umat ini terpelihara, terjaga. Karena selama ini bacaan tak betul. Dan tim yang disusun ini murni, tak ada unsur politis, tak ada unsur kepentingan. Niatnya murni untuk menjaga ibadah umat supaya terjaga. Rupanya like and dislike, faktor suka tak suka. Kalau sudah suka, baik semuanya. Kalau sudah tak suka, yang perbuatan baik pun dikatakan salah. Saya kuatkan hatinya, jangan takut, jangan sedih. Karena orang yang memakmurkan masjid itu, ingat sifatnya 5. Innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid, man amana billah, beriman kepada Allah, wal yawmal akhir, hari akhirat, wa aqamas salah, menegakkan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat. Ini yang kelima nih, banyak yang tak bisa. Walam yakhsha illallah, dia tidak takut melainkan hanya kepada Allah saja. Bapak buat fit and proper test imam, takut bapak orang marah, takut bapak imam yang sudah lama tersinggung, tak peduli. Yang penting ibadah umat terjaga. Dan bagi yang sudah tak layak lagi, tak usahlah kita maju. Saya heran, apa yang kita inginkan maju menjadi imam itu? Yang kita kejar itu apa? Ustadz Somad tuh dia pandai ngomong aja tuh. Di masjid dekat rumah dia betul lah yang ingin jadi imam. Dah. Saya ketua masjid. Biar begini ketua masjid nih. Saya ketua masjid. Di situ ada mahasiswa 2 orang, bacaannya bagus, suaranya bagus. Tak pernah saya maju ke depan. Saya biar maju, silakan, maju. Kalian menjadi imam, maju. Pertama gunanya untuk pengkaderan. Kita pertahankan kita jadi imam. Kita pun dah mau mati. Dia masih panjang lagi umurnya. Mahasiswa ini masih umur 25, semester 1, semester 2, 23, 22. Nanti dia akan menjadi imam di tempat lain. Pede dia. Lalu kemudian yang paling penting adalah tidak selamanya kita yang lebih tua ini lebih bagus daripada mereka. Saya banding-bandingkan suara, jelas saya kalah. Saya habis ceramah suara saya hilang. Dia suaranya melengking, segar, bagus. Tafadhal, silakan maju. Bapak boleh datang ke Jalan Sukakarya, singgah ke Masjid Ibadur Rahman, jumpai situ. Kalau tak percaya cakap saya.
Bagaimana Ustaz Somad sini? Sering dia mau jadi imam. Silakan maju. Nah, ini penting. Kenapa? Jangan sampai kita masuk ke dalam rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Maju menjadi imam, orang lain tak suka, tapi tak sukanya itu bukan karena sebab yang berkaitan dengan bacaan. Tak suka saya bapak itu maju karena bacaannya panjang. Panjang dan pendek itu ada standarnya. Bukalah tulisan buku yang sudah kita kaji, 77 tanya jawab solat. Download di internet, gratis dalam bentuk PDF. Di situ sudah disebutkan batasan-batasannya. Bacaan panjang, bacaan pendek, bacaan sedang. Nah, ini semuanya menjadi standar. Yang panjang itu diagak-agak 1 lembar setengah, 3 halaman. 3 halaman itu panjang. Itu dibaca pada solat subuh dan solat zuhur. Itu namanya bacaan tiwal mufassal, panjang. Sedangkan yang sedang itu dibaca pada solat asar dan solat isya. Itu yang sedang. Agak-agak 1 lembar ke bawah, 2 halaman. Sedangkan yang pendek 1 halaman atau setengah halaman itu diukur pada solat maghrib. Maghrib pendek, zuhur subuh panjang, asar dengan isya sedang. Siapa yang mengukur standar itu? Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Dia sebutkan berdasarkan ijtihad dia. Karena kalau tidak begitu nanti masyarakat yang terbiasa sholat Ramadan di Masjid Raya Pasar Bawah, di Masjid An-Nur yang biasa 1 malam 1 juz, itu kalau ada imam yang baca Sabbihis, baca Alam Nasrah, itu saya Pak Ustadz kalau sholat di masjid itu rasa tak sholat, rasa saya pendek betul bacaan imamnya. Sebaliknya orang yang biasa ayatnya Qul huwallahu Alam Nasrah izaja, itu bacaan imam kita tadi udah kepanjangan betul dia, sudah gelisah dia. Nah, jadi faktor suka tak suka itu, tak suka karena apanya? 3, li jahlihi karena imam tu jahil, li fisqihi karena imam tu fasik, li bid'atihi karena imam itu pelaku perbuatan bid'ah, perbuatan yang tak dicontohkan Nabi SAW, baik dalam ucapan, baik dalam perbuatan maupun dalam takrir. Adapun perbuatan yang lain daripada itu, saya tak suka imam tu Pak Ustaz. Kenapa? Dia selalu nyuruh-nyuruh kami, menceramahi kami. Itu tak sukanya bukan karena sebab syar'i, maka tidak dibenarkan. Imam kecil, imamatun sughra. Imam besar, imamatun kubra, pemimpin daerah suatu kawasan. Kenapa Abu Bakar Siddiq yang dipilih? Kenapa bukan Umar bin Khattab? Karena imam kecil indikasi terhadap imam besar. Waktu Nabi sakit, yang maju ke depan itu Abu Bakar Siddiq. Maka menurut ijtihad sahabat, ditunjuknya Abu Bakar Siddiq menjadi imam kecil, imam salat, indikasi bahwa dia layak menjadi imam besar, yaitu pemimpin dalam Islam, khalifah, sultan. Kita di kerajaan Siak Sri Indrapura tidak memakai kata khalifah, tak pakai Amirul Mukminin, tapi kita pakai Sultan Syarif Qasim. Itu sultan kita dulu sebelum kita berdaulat, melepaskan kedaulatan 1946 di Yogyakarta, diserahkan kepada Presiden Soekarno. Maka kita tidak lagi punya sultan, tapi kekuasaan kepada NKRI. Begitulah cintanya masyarakat Melayu Riau terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita menyatu bukan karena dipaksa, tapi karena kesungguhan hati Sultan Syarif Qasim. Sultan diambil dari kata sultah. Sultah artinya kekuasaan. Sultan orang yang punya kekuasaan. Jadi kalau ada orang namanya sultan tak ada kekuasaan, nah, itu tak cocok namanya. Sultan tak ada kekuasaan. Mohon maaf Pak Sultan. Sultan orang yang punya kekuasaan, berkuasa dia, orang tak suka, ini pun tak terangkat solatnya walaupun sejengkal dari kepala. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, wa huwa ghashun man istara'a ra'iyatan, siapa yang berkuasa
Di saat dia punya kekuasaan itu ternyata dia ghash, berkhianat, penipu, sehingga orang-orang yang baik tak suka, yang tak baik suka, karena sesuai dengan pengkhianatan mereka. Dibayarnya money politik, gratifikasi, sogok, suap. Maka ini orang tak mencium bau surga. Sudahlah solatnya tak terangkat, walaupun sejengkal dari kepala, tak pula mencium bau surga. Tapi jangan gara-gara ini orang menjadi takut pada kekuasaan. Saya tak setuju ustaz-ustaz yang menyampaikan hadis tak seimbang. Makanya dalam dakwah, kalau engkau sampaikan hadis tentang orang yang memelihara kucing lalu tidak memberi minum kepada kucing, mati masuk neraka gara-gara tak ngasih makan kucing, sampaikan juga hadis tentang orang yang memberi minum anjing masuk surga. Begitu dalam metode dakwah, seimbang, sehingga selesai pengajian orang keluar pemahamannya tak pincang, tak sumbing. Kalau tak begitu, oh, menahan kucing sampai tak ngasih makan masuk neraka. Sementara ada hadis lain, memberi minum anjing masuk surga. Hadis itu jangan dipahami tentang memelihara anjing dan melihara kucing. Hadis itu dipahami tentang kelembutan hati, bahwa fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Di dalam hati yang lembut ada bernilai sedekah. Lembut hati engkau, walaupun memberi minum seekor anjing, dibalas surga. Keras hatimu, walaupun tak memberi makan seekor kucing, masuk neraka. Seimbang antara keras hati dan lembut hati. Begitu juga dengan kepemimpinan ini. Siapa pemimpin yang tidak disukai rakyatnya karena dia zalim, karena dia fasik, karena dia pelaku bid'ah, maka salatnya tak terangkat walaupun sejengkal dari kepala. Akhirnya umat Islam takut jadi pemimpin. Sampaikan juga hadis tentang balasan untuk pemimpin yang luar biasa. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah ketika tak ada naungan. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Mesti seimbang. Maka kalau ada anak-anak kita dari sekarang sudah nampak bakat-bakat politiknya. Anak saya ini Pak Ustadz sekarang sudah jadi ketua kelas. Kemarin waktu semester 1 kuliah jadi kosma. Kemudian pula sekarang jadi ketua senat. Kemudian terpilih lagi jadi presiden BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Bagus. Ambil fakultas Fisipol, ilmu sosial, ilmu politik. Nanti dialah yang akan menguasai politik. Orang yang mengharamkan politik, politik haram. Kekuasaan itu politikus hanya layak dipegang oleh tikus. Orang yang tidak mengerti politik, yang buta politik, dia tidak sadar bahwa harga berasnya itu ditetapkan oleh politik. Harga baju koko kainnya itu siapa yang menetapkan? Politik. Makannya politik. APBD untuk masjid, berapa masjid ini dapat dari anggaran negara? Politik. Sampai pada listrik, api, lampu tiang listriknya itu pun ditentukan oleh politik. Maka jangan sampai orang anti politik. Ketika umat Islam diajarkan jauhi politik, politik itu haram, politik kekuasaan batil, akhirnya politik diambil orang lain. Tapi ketika orang Islam memegang kekuasaan politik, engkau mesti menjaga umat ini. Karena kalau tidak, maka salatmu tak terangkat walaupun sejengkal dari kepala. Tiap malam safari Ramadan, salat tarawih ke sana, ke masjid ini, beri bantuan. Nabi mengatakan, rajulun amma qauman, ada seorang yang menjadi pemimpin, wa hum lahu karihun, sedangkan orang tidak suka kepada dia karena perbuatannya jahil, fasik, bid'ah. Apa jahil itu Pak Ustaz? Jahil itu lawan daripada alim. Alim artinya berilmu, paham dia tentang ilmu politik, mengerti dia tentang ilmu agama, bagaimana menguasai orang lain. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Allah menyuruh engkau meletakkan amanat. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau engkau menetapkan hukum, tetapkanlah dengan adil, amanah dan adil. Dia tidak fasik. Apa itu fasik? Melakukan perbuatan dosa secara terus-menerus dengan sengaja, itu fasik.
tahu dia itu dosa, tapi dia terus lakukan, maka itu fasik. Ingat, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Yang ketiga, bid'ah. Bid'ah itu apa? Perbuatan yang dia buat-buat, tidak ada dalil qauli, tidak ada dalil fi'li, tidak ada dalil takriri. Selama ada 3 dalil ini, tidak bisa dikatakan bid'ah. Pak Ustadz, imam kami itu pelaku bid'ah. Kenapa? Karena dia baca doa bersama. Doa bersama, mana pernah dibuat Nabi? Saudaraku, tidak disyaratkan mesti dibuat Nabi. Selama masih ada dalil am, dalil umum, ada dalil yang mutlak, dalil tanpa terikat, dalil qauli. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul ramai-ramai. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'amminuhum sa'iruhum, diaminkan oleh orang yang lain, orang banyak. Illa ajabahumullah, maka Allah Ta'ala mengabulkan doa mereka. Ada dalil qaulinya. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Doa kalian berdua dikabulkan Allah. Siapa itu yang berdua dikabulkan Allah? Nabi Musa berdoa, diaminkan oleh Nabi Harun. Ya Allah, selamatkan kami akan menghadapi Fir'aun, tolong kami menghadapi orang yang zalim. Kata Nabi Harun, amin. Qad ujibat da'watukuma. Selama masih ada dalilnya, tidak dikatakan bid'ah. Maka tidak betul orang yang mendefinisikan bid'ah. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Kalau begitu banyak sekali perbuatan yang tidak dilakukan Nabi, tidak disyaratkan mesti dibuat Nabi. Bid'ah itu adalah jika tidak ada dalil, bid'ah. Jika tidak ada dalil, bid'ah. Selama masih ada dalil, dalil jauh, dalil dekat, dalil umum, tak perlu dikhususkan, maka tidak dapat dikatakan bid'ah. Ada dalilnya. Dalil qauli, dalil fi'li, dalil takriri. Mana pernah Nabi solat sunat tasbih? Mana dalil menunjukkan Nabi pernah solat sunat? Nabi mengajarkan, hai paman, ya ummah, maukah engkau aku tunjukkan solat? Kalau kau laksanakan solat ini, Allah mengampunkan dosamu yang lalu, yang akan datang, yang besar, yang kecil, yang zahir, yang batin, yang lama, yang baru. Tapi itu hadis dhaif, Pak Ustaz. Satu riwayat menyebut dhaif, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Ibnu Salah, Imam Nawawi mengatakan sahih. Kenapa imam ini mengatakan dhaif, imam ini bisa mengatakan sahih? Pertama, karena masalah sahih dan dhaif itu masalah ijtihad. Sama dengan masalah fikih. Kata imam ini wajib, kata imam ini sunat muakkad. Contoh kurban, kata Imam Hanafi wajib, kata Syafi'i, Maliki, Hambali sunat muakkad. Ikhtilaf mereka karena perbedaan dalil. Yang kedua, satu hadis itu jalurnya bisa banyak. Jalur ini, jalur ini, jalur ini, namanya turuq, tariq, jalur. Kebetulan yang dilihat oleh Imam Ahmad bin Hanbal jalur ini dhaif, tapi yang dilihat oleh yang lain dari jalur sini sahih. Makanya ada istilah hasan sahih. Maknanya hasan wa sahih. Melihat dari jalur ini hasan, dilihat dari jalur ini sahih, dilihat dari jalur ini dhaif. Maka datanglah Syekh Mahmud Sa'id Mamduh menulis kitab At-Ta'rif, beberapa hadis-hadis sampai 7 jilid hadis yang didhaifkan oleh Syekh Albani ternyata sahih. Hadza hadisun dhaif. Ini hadis dhaif. Dikumpulkan jalur-jalurnya oleh Syekh Mahmud Sa'id Mamduh. Ternyata kata dia, hadza hadisun sahih bijami'i turuqihi, dilihat dari jalur-jalurnya yang banyak. Ini tentang masalah dhaif dan sahih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sampailah kita menjadi imam kecil, imam masjid, imam musalla, maupun imam besar, RT, RW, camat, lurah, bupati, gubernur, wali kota, orang tak suka gara-gara kita jahil, gara-gara kita tak adil, gara-gara kita fasik, gara-gara kita pelaku bid'ah. La tartafi' salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Salatnya tak terangkat walaupun sejengkal. Bolak-balik berdoa, Rabbana taqabbal minna salatana.
Ya Allah, terimalah solat kami. Solat engkau tak diterima, tak diangkat malaikat walaupun sejengkal dari kepala. Kenapa? Karena engkau memimpin orang lain tak suka, karena kau fasik, karena kau jahil, karena engkau pelaku bid'ah, melakukan perbuatan yang tak ada dalilnya sama sekali. Yang kedua, imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Imra'atun, perempuan, batat, tidur. Kenapa dia? Wa zawjuha 'alaiha sakhitun, suaminya dalam keadaan murka, dalam keadaan marah, dalam keadaan tak suka. Maka perempuan ini kalau mati, meninggal dunia, solatnya tak terangkat walaupun sejengkal dari kepala, tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Oh, enak sekali laki-laki ini Pak Ustaz. Maka muncullah orang-orang yang meneliti hadis dari kalangan sekuler dan liberal, menyusun sebuah apa yang disebut misoginis. Misoginis artinya orang-orang yang mengatakan hadis itu condongnya hanya kepada lelaki saja, perempuan saja yang selalu direndahkan. Banyaklah jamaah bertanya ke saya, Pak Ustadz, ya katanya perempuan itu banyak masuk neraka ya Pak Ustadz. Termasuk salah satu yang ditulis hadis misoginis, mengatakan perempuan banyak masuk neraka. Perempuan yang tidur dalam keadaan dimurkai suaminya, solatnya tak diterima. Perempuan inilah sumber fitnah di hari zaman, akhir zaman. Banyak orang masuk neraka gara-gara perempuan. Menyampaikan hadis jangan disampaikan sepotong-sepotong. Kalau menyampaikan hadis tentang banyak fitnah perempuan, banyak masuk neraka perempuan, perempuan yang tidur dalam keadaan dimurkai suaminya masuk neraka, sampaikan juga hadis-hadis tentang keutamaan perempuan. Ya Rasulullah, ya, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Summa man? Ummuka. Summa man? Ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Hadis kedua, ya Rasulullah, ya, aku ingin perang jihad fisabilillah. Katanya kalau aku mati syahid, aku tidak merasakan sakratul maut, aku tidak akan merasakan azab kubur, amalku tidak akan dihisab, langsung masuk surga. Apa kata Nabi? Alaka min ummin, ibumu masih hidup, emakmu masih ada? Masih ya Rasulullah. Ilzam rijlaiha fathammal jannah. Urus tapak kakinya, kau dapati surga di sana. Makanya muncul ungkapan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah tapak kaki ibu. Jangankan kau urus kepalanya, jangan kau mandikan dia, jangankan kau belikan bajunya, ilzam rijlaiha, tapak kakinya kau urus, fathammal jannah, surga kau dapatkan di sana. Nanti kalau datang seorang laki-laki ke kota Madinah ini, kalian minta doa kepada dia, doanya makbul, tak terhijab, tak terdinding, mustajabud da'wah. Siapa dia ya Rasulullah? Wais Al-Qarni. Hidup di zaman Nabi, tapi tak berjumpa dengan Nabi. Nabi perang Badar, Nabi perang Uhud, dia tak pernah ikut berjihad. Sahabat heran, kenapa orang ini yang tak pernah ikut Nabi, tak perang dengan Nabi, tak pernah. Sementara sahabat ada yang membawakan sendal Nabi, ada yang membawakan air wudhu Nabi, patah giginya, berdarah pelipisnya, mati. Tapi orang ini malah doanya makbul. Kata Nabi, pokoknya nanti kalau dia datang, kalian minta saja doa kepada dia, karena doa dia makbul. Setelah Nabi SAW meninggal, barulah dia datang. Orang ramai-ramai menjumpai dia. Kenapa doamu makbul, wahai Wais Al-Qarni? Ternyata dia tidak datang ke Madinah waktu Nabi masih hidup, karena dia merawat ibunya di Yaman. Masirata syahrin, 1 bulan perjalanan dari Madinah, dari Makkah ke Yaman. Ibu, perempuan. Itu kan perempuan. Bagaimana dengan anak perempuan? Perempuan diangkat derajatnya. Man 'ala thalatha banatin, siapa yang merawat 3 orang anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan pendidikan Islami yang baik, sopan santun, suruh pakai jilbab, disuruh pakai baju kurung, baju panjang. Wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati. Kasih makan halal, pendidikan yang baik, SD IT, SMP IT, SMA IT, Islamic boarding school,
hafal Quran, hafal hadis, tata krama, sopan santun, baik, menjaga cakap, tutur kata, budi bahasa, menutup aurat. Wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik. Tanyakan suaminya apa basic agamanya, berakhlak apa tidak. Wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati. Falahul jannah, surgalah baginya. Jadi jangan dikaji tentang hadis-hadis yang seolah-olah, bukan sebenarnya, seakan-akan. Karena yang menceritakan hadis itu siapa? Orientalis, Oriental Timur. Orientalis orang Barat yang mengkaji Timur. Dia orang Barat mengkaji hadis. Namanya siapa? Goldziher, Ignaz Goldziher. Namanya siapa? Aren Jan Wensing. Dari namanya saja sudah tahu kita Goldziher ini orang tak pernah mandi wajib, orang tak sunat, tak ada sanadnya. Dia baca saja hadis itu, dari awalnya kepalanya itu sudah rusak, tidak objektif. Memang dari awal dia sudah benci Nabi, benci hadis Nabi, lalu dia kumpulkan hadis-hadis melecehkan perempuan. Padahal bukan melecehkan perempuan. Nabi bercerita tentang fakta dan data. Pak Ustadz, apa betul kami ini paling banyak nanti masuk neraka? Kata Ustadz kemarin ceramah, perempuan kalian banyak masuk neraka. Ditanyakan itu kepada Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh, ya, apa makna hadis paling banyak masuk neraka? Karena perempuan itu jumlahnya paling banyak. Di neraka dia banyak, di sorga dia juga banyak. Pengajian-pengajian di mana-mana masjid, banyak perempuan. Di sini saja sedikit perempuan, karena subuh banyak yang tak bisa datang sendiri. Tapi di masjid lain, PKMT, kalau sudah pengajian, ramai perempuan. Di mana-mana masjid, banyak perempuan. Jadi kalau dikatakan perempuan banyak masuk neraka, karena memang jumlah perempuan lebih banyak. Di neraka banyak, di surga pun banyak juga. Masuk akal, rasional. Tapi tentang masalah perempuan banyak melaknat cakap, itu pun tak dapat dipungkiri. Memang banyak perempuan ini cakapnya lebih banyak daripada laki-laki. Kalau ada laki-laki banyak cakap, itu dia mungkin mengikut-ikut perempuan. Oleh sebab itu maka ungkapan Nabi tentang masalah imra'atun, seorang perempuan, batat, tidur di waktu malam, wa zawjuha 'alaiha sakhitun, kemudian suaminya dalam keadaan murka, marah kepada dia, maka di situ dijelaskan ulama marahnya itu karena apa? Karena perempuan itu tidak menunaikan kewajibannya sebagai perempuan. Murka suaminya, maka perempuan itu la tartafi salatuhum, tidak terangkat salatnya shibran, walaupun sejengkal. Apakah berlaku itu kalau dibalik? Dibalik, seorang istri murka kepada suami, apakah itu juga bisa terjadi? Salat suami tidak terangkat? Ya. Siapa yang mengatakan demikian? Wa qala al-Muzhiru wa kadzalikal aksu. Imam Al-Muzhir berkata, itu pun berlaku juga pada laki-laki sebaliknya. Kalau tadi dikatakan seorang istri yang tidur di waktu malam, suaminya dalam keadaan murka karena dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri, maka solatnya tak terangkat walaupun sejengkal. Maka wa kadzalikal aksu, begitu juga sebaliknya. Seorang istri yang marah kepada suami, kenapa dia marah? Karena suami tak melaksanakan 5. Tidak ada nafkah makan, tidak ada nafkah tempat tinggal, makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Ingat, laki-laki pun juga sholatnya tak terangkat sejengkal dari kepala, gara-gara dia tidak menunaikan kewajibannya yang merupakan haknya. Saya tak ingin dengan mengkaji hadis orang malah menikam Nabi Muhammad SAW. Tengok tuh, Nabi kalian itu bias gender. Ini orang-orang yang mengkaji gender-gender ini, dia tak tahu gender itu isu dari Barat punya. Karena orang Barat menekan perempuan itu luar biasa. Orang Yahudi melarang perempuan baca kitab suci. Perempuan tak boleh baca kitab suci. Dulu pada masa abad pertengahan, perempuan itu ditekan.
Tapi Islam mengangkat derajat perempuan yang luar biasa. Sampai-sampai kunci surga ada pada perempuan. Surga di bawah tapak kaki perempuan. Maka Islam tidak pernah mendiskreditkan perempuan. Adik-adik remaja, bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang membaca di internet bahwa Islam itu melecehkan perempuan, perlu dilihat itu tulisan orang yang otak kepalanya bekudis. Tak betul dari awal, niatnya sudah salah, berguru kepada orientalis, maka hasilnya pun begitu juga. Maka dalam Islam diajarkan, Islam mengangkat derajat perempuan. Tapi ketika perempuan ini tidak menunaikan kewajibannya, lalu suaminya murka, hadis ini menyatakan dengan jelas, imra'atun, ada perempuan batat tidur di waktu malam, wa zawjuha 'alaiha sakhitun, suaminya dalam keadaan murka, mati dia, salatnya tak terangkat walaupun sejengkal dari kepala. Artinya jagalah aturan kita masing-masing. Sebagai suami, tunaikan kewajiban kita menjadi hak istri kita. Makan sudah kasih, sudah Pak. Pakaian sudah, sudah. Tempat tinggal sudah. Pendidikan sudah. Perhatian sudah. Cukup. Begitu juga dengan perempuan, apa yang dia suruh sudah saya lakukan Pak Ustaz. Dia tak juga suka sama saya, itu berarti ada sesuatu, something wrong. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan hak, tunjuk ajar, bukan pada saat nasihat pernikahan. Nah, ini perlu diluruskan. Kenapa banyak laki-laki perempuan tak tahu hak dan kewajibannya? Sudahlah di sekolah dia tidak ada pendidikan agama, tinggal di lingkungan masyarakat tidak memperdulikan agama, orang tua pula tak ada tunjuk ajar, tak pernah mementingkan agama. Laptop dibelikan, iPad dibelikan, mobil dibelikan, motor dibelikan, tapi agama tak pernah dikasih. Akhirnya dia blank agama. Satu-satunya bekal dia untuk berumah tangga hanya nasihat pernikahan yang disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA jam 1:30 siang. Undangan jam 8. Ustaz, besok jangan sampai terlambat ya, datang jam 8 nasihat pernikahan anak kami. Iyalah, datang jam 8, petatah petitih pantun burung merbah, burung balam sampai jam 9. Dari jam 9 buah mangga, buah kuini, buah duku, buah langsat, masuk jam 10. Habis itu bersilat pula lagi, op op op, sampai jam 11. Habis itu serah-serahan, habis itu menangis-nangis pula lagi. Dulu anak tu menangis di depan orang tua, ampunkan aku ya ma, aku sudah menyusahkan mak. Dulu anak tu, sekarang enggak. Orang yang membacakan, oh ibu, berapa banyak dosaku padamu. Lalu ibu tu pula, engkau sudah kumaafkan wahai anak. Lama saya mendengar. Kebetulan duduk di sebelah saya tokoh adat Melayu. Saya tanya, Pak, ini dari mana datang sandiwara radio ini? Entahlah. Aku pun tak tahu dari mana datang. Dikatakan ini adat Melayu Riau. Tak ada. Tanya pada tokoh LAM, Lembaga Adat Melayu. Dari mana datang budaya ini? Lama. Sudahlah jam 1:30 barulah kepada Al-Mukarram Haji Abdul Somad dipersilakan menyampaikan nasihat pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Apa yang mau disampaikan lagi? Jam 1:30 sudah. Orang pun tak lagi mendengar. Menengok ustaz pun macam Upin Ipin nengok ayam goreng ni. Tak ada lagi bisa didengar. Wahai kedua mempelai, aku menyampaikan tausiah kepada kalian berdua. Bukan didengarnya cakap ustaz tu, asiklah berfoto. Tak peduli dia lagi. Seminggu sebelum nikah, 2-3 hari sebelum nikah, dudukkan anak menantu. Belum datang lagi tamu-tamu, tak ada. Panggil ustaz. Ustaz Mawardi Muhammad Saleh, Ustaz Mustafa Umar, dudukkan dia. Ustaz, tolong nasihatkan anak kami. Dari pagi, siang sampai petang, 16 tatap muka, rapel 1 hari. Dudukkan dia, apa hak kewajiban dia, biar tahu dia. Nenek mama bagian adatnya, adat besan di sarah, sarah besan di kitabullah. Ikulah orang nan awak dulukan. Selangkah tinggi seranting, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Terserahlah entah apa-apa namanya. Yang penting ada tunjuk ajar. Bukan
Bukan dalam 7 menit orang mau disulap kun fayakun abrakadabra. Ini penting. Kenapa? Karena kalau tidak, ibadah solatnya dia rajin solat, wa huwa alaihi, dalam keadaan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga. Wa akhawani mutasarimani. Akhun 1 orang. Akhawani 2 orang. Mutasarimani, berkonflik, berkelahi, bertikai. Yang putus silaturahim, bersaudara. Oh, yang Ustaz masuk itu bersaudara, maksudnya saudara kandung Pak Ustaz. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang beriman bersaudara. Saya tak tengok bapak orang Minangkabau, orang Batak, orang Jawa, orang Melayu, orang Sunda, orang Banjar, orang Bugis. Kita semua bersaudara. Apa yang mempersaudarakan kita? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Makanya Nabi mengajarkan la yu'minu ahadukum, kalian tidak beriman hatta yuhibba li akhi. Saya manggil bapak akhi, manggil perempuan ukhti. Akhi, kita tak seibu seayah, tapi kita dipersaudarakan oleh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau sudah bersaudara, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu, tidak boleh seorang muslim mendiamkan saudaranya fauqa 3 layalin, lebih dari 3 hari 3 malam. Jangan didiamkan, itu saudara, dia itu kawan kita. Pak Ustadz, bolehkah saya mendiamkan saudara saya? Karena kalau saya ngobrol dengan dia, dia suka menceritakan aib orang lain. Tak boleh. Jadi saya ngobrol sama dia, say hello saja. Assalamualaikum, apa kabar? Good morning, selamat pagi. Langsung pergi. Ini kabarnya anak si Anu. Sebentar, aku ada pula urusan. Tapi untuk diam putus sama sekali tak boleh. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Orang yang memutus tali silaturahim. Qati'ur rahim, tak putus hubungan dengan Allah, tapi bisa putus disebabkan memutus tali silaturahim. Makanya solatmu tak terangkat. Solat tahajud rajin, solat duha rajin, solat isyraq rajin, solat awabin rajin, solat witir, solat sunat mutlak, solat sunat tasbih, solatnya banyak. La tartafi fawqa ru'usihim shibran, tak terangkat di atas kepala walaupun sejengkal. Kenapa bisa begitu? Akhawani mutasarimani, 2 orang yang bertikai, berkelahi, berkonflik, berdamai. Doa malam nisfu Sya'ban. Innallaha ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban Allah memperhatikan semua makhluknya. Oh, di malam yang lain Allah tak perhatikan? Allah perhatikan. Tapi malam nisfu Sya'ban ada perhatian khusus. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Siapa yang beristighfar, siapa yang berdoa, ku ampunkan. Illa, kecuali 2. Siapa dia? Musyrik, orang yang mempersekutukan Allah. Yang kedua, musya'in, yang berkelahi, berkonflik, tak berdamai. Ini kajian kita nanti sampai salat sunat isyraq. Habis salat sunat isyraq kita tanya jawab sampai pukul 7. InsyaAllah ada 45 menit kita tanya jawab. Habis itu pukul 7 yang mau sarapan. Habis itu kita langsung pergi ke halaman Tanah Lapang SPN, akan menghadiri zikir akbar bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Arifin Ilham, datang dari Jakarta. Selama ini kita melihat wajahnya di TV, berzikirlah, astaghfirullahalazim, ampunkan doa kami ya Allah. Doa engkau tidak diterima, solatmu tak terangkat sejengkal dari kepala. Jangankan naik ke Sidratul Muntaha, sejengkal pun tak terangkat. Kenapa? Karena engkau akhawani mutasarimani, masih lagi belum berdamai. Dalam hatimu tak ada kedamaian. Allahumma antas salam, engkau maha damai. Wa minkas salam, dari engkau kedamaian. Wa ilaika ya'udus salam, kepada engkau kembali kedamaian. Fahayyina rabbana bis salam, hidupkan kami dalam kedamaian. Wa adkhilnal jannata daras salam, masukkan kami ke dalam surga yang penuh dengan kedamaian.
tapi hati tak damai. Kenapa? Masih lagi sikut kiri, sikut kanan berkelahi. Sebelum tidur malam, maafkanlah orang-orang yang pernah menyakiti, menyumpah serapah. Ku maafkan dia semuanya ya Allah. Salat witir, ini yang paling berat. Puasa sunat berat, tapi banyak orang tahan makan, tahan minum. Kemarin sampai puasa 3 hari 9, 10, 11. Tapi akhawani mutasarimani, 2 yang berkelahi, berkonflik. Kalau belum bisa, maka kita sekedar jumpa saja. Assalamualaikum, apa kabar? Maaf lahir batin. Dah. Kalau lama-lama nanti ngobrol, diajaknya saya menceritakan sipulan-sipulan. Orang yang suka menceritakan aib orang lain di depan kita, ingat, besok ketika kita tak ada, kita pula yang diceritakannya pada orang lain. Itu hukum pasti. Jangan mau ikut menceritakan aib orang lain. Kalau jumpa kawan, sahabat, saudara mengajak kita menceritakan aib orang lain, besok pagi ketika kita tak ada, kita pula yang akan diceritakannya pada orang lain. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Akhwani mutasarimani. Kenapa kita bisa berhubungan baik sampai subuh kali ini? Karena kita sudah terselamatkan dari akhwani mutasarimani, 2 orang yang berkonflik tapi tak dapat berdamai dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahwa menghindar, oke. Ingat, menghindar bukan berarti putus. Yang tak boleh itu putus. Saya sekedar menghindar aja nih Pak Ustaz. Saya kalau tetap nanti sama dia banyak kekacauan. Oke, menghindar. Tapi SMS, selamat tahun baru hijrah 1438. Semoga kita selalu istiqomah. Harus. Dan saya putus sama sekali. WhatsApp grup, mohon maaf zahir dan batin. Harus. Aku hanya menghindar saja. Karena kalau tak menghindar, aku tak tahan cakapmu kasar. Ngomong sama kamu nih 5 menit, menit pertama saja yang damai, menit kedua, ketiga hancur macam kaca jatuh ke batu. Menghindar, tapi putus tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk waktu 6:10, sedangkan syuruk kita sekarang pas 6:10. Maka kita salat sunat Isra 2 rakaat. Selesai itu kita lanjutkan tanya jawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.